Assalamualaikum, halo guys. Video kali ini kita akan melihat dengan mikroskop teh kotak yang kadaluarsa ya. Nah, ini tanggal 6 November seperti yang tertera ini ya, dan pengamatan ini saya lakukan di tanggal 23 November tahun 2025 ya guys ya. Jadi teh kotak ini sudah expire lebih dari 2 minggu ya guys. Sekarang saya ambil sedikit sampelnya untuk dilihat dengan mikroskop ya. Seperti biasa, video ini akan disertai penjelasan dengan text to speech ya, supaya penjelasannya lebih jelas ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Halo guys, kembali lagi di channel Dolanan Eksperimen setelah sekian lama. Langsung saja, kali ini Pak Embendil akan mengamati teh kotak, minuman dalam kemasan UHT atau Ultra High Temperature yang sudah kadaluarsa. Seperti biasa, Pak Embendil mengawali pengamatan ini dengan zoom 40 kali. Kita akan secara bertahap melihat seperti apa penampakan cairan teh di dalam kotak kemasan UHT ini, jika melewati tanggal masa kadaluarsa. Perlu saya tekankan, pengamatan ini bukan bertujuan untuk menjatuhkan suatu produk atau menjelekkan citra perusahaan yang terkait. Akan tetapi untuk sedikit mengedukasi tentang bahayanya jika mengkonsumsi minuman atau makanan yang sudah kadaluarsa. Bagi sebagian orang mungkin pengamatan ini tidak begitu penting. Namun saya harap, semoga video ini tetap bermanfaat untuk Anda yang menonton. Oke, kita lanjutkan pembahasannya. Pengamatan berlanjut ke zoom 100 kali. Terlihat beberapa partikel yang terdapat pada cairan teh ini. Sambil melihat video rekaman pengamatan ini, saya perlu sedikit menjelaskan tentang apa itu UHT. Berdasarkan sumber yang saya dapatkan, UHT atau Ultra High Temperature adalah proses pengolahan susu atau produk susu yang melibatkan pemanasan pada suhu sangat tinggi, sekitar 135 sampai 150 derajat Celcius selama beberapa detik, diikuti dengan pendinginan cepat. Proses ini bertujuan untuk membunuh bakteri patogen dan memperpanjang umur simpan produk tanpa perlu pendinginan. Produk UHT dapat disimpan pada suhu ruangan dan memiliki umur simpan yang lebih lama dibandingkan dengan susu pasteurisasi biasa. Kemudian untuk kemasan produk UHT, menggunakan bahan-bahan yang tahan terhadap proses UHT, antara lain, kertas karton Tetra Pak, botol PET, dan kemasan laminasi. Bahan-bahan ini dipilih karena dapat mencegah kontaminasi bakteri, menghambat pertumbuhan bakteri, mencegah oksidasi pada produk, serta menghambat penyerapan bau dan rasa yang tidak sedap. Namun, apakah itu benar-benar terjamin? Tentu saja tidak. Kita akan melanjutkan pengamatan ini ke zoom 1000 kali. Saya sarankan untuk men-setting video ini ke resolusi yang lebih tinggi agar terlihat lebih jelas. Dan jika video ini dirasa bermanfaat untuk Anda, mohon supportnya untuk klik like dan subscribe untuk berlangganan. Dukungan Anda sangat berarti untuk perkembangan channel ini. Dan seperti inilah penampakan cairan teh kotak yang kadaluarsa saat di zoom 1000 kali dengan mikroskop. Benda yang saat ini terlihat sepertinya adalah salah satu dari sekian banyak partikel yang ada di dalam cairan teh kotak. Kembali ke pembahasan sebelumnya, apakah ada kemungkinan minuman produk UHT bisa timbul bakteri saat melewati tanggal masa kadaluarsa? Jawabannya adalah ya, ada kemungkinan bakteri berkembang di dalam kemasan produk UHT yang kadaluarsa. Meskipun proses UHT dapat membunuh sebagian besar bakteri, jika kemasan produk UHT rusak atau tidak tertutup dengan baik, bakteri dapat masuk ke dalam produk dan berkembang. Selain itu, jika produk UHT disimpan pada suhu yang tidak tepat atau terkena sinar matahari langsung, dapat mempercepat pertumbuhan bakteri. Bakteri yang berpotensi timbul pada minuman produk UHT yang kadaluarsa antara lain yaitu bakteri Bacillus ceres. Bakteri ini dapat menghasilkan toksin yang dapat menyebabkan keracunan makanan. Kemudian ada juga bakteri Staphylococcus aureus. Bakteri ini dapat menghasilkan toksin yang dapat menyebabkan keracunan makanan. Ada juga bakteri Escherichia coli atau bakteri E. coli. Bakteri ini dapat menyebabkan infeksi gastrointestinal, dan beberapa bakteri antara lain Pseudomonas aeruginosa, bakteri Lactobacillus, dan bakteri Bacillus subtilis. Namun, perlu diingat bahwa kemungkinan bakteri-bakteri tersebut timbul pada produk UHT yang masih dalam kemasan asli dan tidak rusak relatif rendah, karena proses UHT dan kemasan yang steril dapat mencegah kontaminasi bakteri. Di zoom 1000 kali saat ini, terlihat pergerakan dari bakteri, entahlah ini bakteri jenis apa.
Perlu Anda ketahui juga, bahan untuk eksperimen pambendil saat ini adalah teh kotak yang sudah kadaluarsa, dan memang tidak disimpan dalam lemari pendingin, jadi walaupun kemasannya masih bagus, besar kemungkinan bakterinya berkembang walaupun tidak dalam jumlah banyak. Seringkali terjadi kasus keracunan, saat sehabis mengkonsumsi makanan ataupun minuman UHT yang sudah kadaluarsa. Seperti yang sudah dijelaskan di awal video tadi, bahwa video ini hanya sekedar mengedukasi pentingnya memperhatikan tanggal kadaluarsa pada kemasan produk, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, khususnya sakit akibat keracunan makanan ataupun minuman kadaluarsa. Oke guys, saya cukupkan sampai di sini video pengamatan dan pembahasan singkat tentang minuman produk UHT yang kadaluarsa. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda semua. Terima kasih sudah mendukung channel ini. Salam sehat selalu untuk Anda sekeluarga. Amin.